Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3. Ada dua muatan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama muatan bahasa Indonesia tentang pengolahan sampah. Dan yang kedua muatan IPS mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Oke, Anda perhatikan dan simak baik-baik penjelasan dari Ustadzah. Yang pertama, kita belajar muatan PPKN KD 3.2 tentang pengolahan sampah. Nah, perhatikan gambar ini. Setiap hari kita membuang sampah, mulai dari bungkus permen, botol air mineral, sisa makanan, dan kertas. Kadang orang juga menumpuk sampah begitu saja. Sampah pun menggunung dan berserakan karena tidak ada yang berusaha mengurusnya dan mengolahnya. Sampah demikian ini disebut sampah liar. Nah, keberadaan sampah liar sangat mengganggu pemandangan. Sampah-sampah tersebut menciptakan limbah. Limbah tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga membahayakan lingkungan hidup. Bahaya limbah sampah diantaranya yang pertama, jika limbah mengotori pantai dan sungai, maka dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membersihkannya. Yang kedua, yaitu merusak tumbuhan dan mematikan binatang yang hidup di sungai dan laut, karena limbah mengandung zat-zat yang berbahaya. Yang ketiga, limbah yang meresap ke tanah bisa mencemari air tanah. Hal ini sangat berbahaya karena air tanah bisa diminum oleh manusia dan juga binatang, sehingga bisa menyebabkan kesehatan manusia terganggu. Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan karena sampah liar yang menumpuk, kita harus mengolah sampah melalui kegiatan 3R. Apa itu 3R? 3R merupakan singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya, kita bisa memakai tas kain saat berbelanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Lalu, bisa juga memakai botol minuman untuk mengurangi sampah botol plastik sekali pakai. Kemudian, menghabiskan makanan yang kita makan agar tidak ada sisa. Yang kedua, reuse, berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Sebagai contohnya, kita menggunakan sepatu bekas untuk pot tanaman. Yang kedua, kita memanfaatkan botol bekas air mineral untuk tempat minyak goreng. Recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contohnya, kita membuat celengan dari kardus bekas. Kita juga bisa menggunakan botol plastik bekas sebagai tempat pensil. Dengan begitu, sampah akan teratasi. Selanjutnya, kita belajar muatan IPS KD 3.3 manusia sebagai makhluk ekonomi. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah dan barang bekas menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Hal ini dapat membuka peluang usaha di masyarakat, sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi, karena manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya, mencapai kesejahteraan, dan mempertahankan hidup. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang kita bahas satu persatu. Anda perhatikan baik-baik. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang disebut distributor. Jadi, kita bisa menggunakan barang-barang karena ada produsen dan juga distributor. Yang ketiga, yaitu konsumsi, merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa.
Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Dalam menjalankan perannya, manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi harus dijalankan secara seimbang. Contoh dari tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus sebagai makhluk sosial yang bermoral adalah ketika manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang, maka manusia tersebut harus mencari orang yang menjual barang atau memproduksi barang. Artinya, dalam memenuhinya harus ada bantuan orang lain, karena tidak semua barang yang kita butuhkan bisa kita buat sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, demikianlah penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian semua bisa memahami penjelasan dari Ustazah. Atas perhatiannya, Ustazah ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.